Indonesia pernah punya kasino resmi dari pemerintah. Dan yang melegalkan ini bukan sembarang orang, tapi Gubernur Jakarta itu sendiri. Kenapa bisa? Yuk kita bahas. Tahun 1966, Jakarta lagi miskin parah. APBD cuma 66 juta per tahun. Buat ukuran ibu kota, angka segitu nggak cukup buat pembangunan besar-besaran. Ali Sadikin, Gubernur Jakarta pada saat itu, sadar kalau cuma ngandelin pajak biasa, Jakarta itu bakal susah buat maju. Jadi dia bikin keputusan kontroversial, yaitu mengizinkan kasino dan judi buat tambah pemasukan daerah di Jakarta. Kasino pertama ini berdiri di Petak 9 Jakarta Barat. Gak cuman itu, ada juga Copacabana di Ancol dan Pix di Hayam Wuruk. Semua ini legal dan diawasi sama pemerintah secara langsung. Banyak orang kaya dan pejabat yang main di sini. Dan hasilnya gimana? APBD Jakarta pun meledak. Dari 66 juta jadi 600 juta per tahun. Naik 10 kali lipat. Duit hasil kasino ini nggak dipakai Gubernur Ali Sadikin buat berfoya-foya guys. Tapi buat bangun Jakarta ini menjadi ibu kota yang modern. Jalan-jalan besar dan underpass pertama di Jakarta. Sekolah-sekolah dan juga rumah sakit buat rakyat. Terus ada juga yang namanya Taman Ismail Marzuki atau TIM, pusat seni dan budaya terbesar di Indonesia pada saat itu. Yang keempat itu ada bus kota dan juga sistem transportasi publik pertama di Indonesia, yaitu di Jakarta. Ali Sadikin ini sendiri bahkan dijuluki sebagai bapak pembangunan Jakarta karena berhasil ubah Jakarta jadi lebih modern. Tapi nggak semua orang itu setuju. Banyak yang protes karena kasino ini dianggap melanggar moral dan bikin rakyat makin doyan untuk berjudi. Tekanan dari pemerintah pusat ini akhirnya menjadi semakin besar. Akhirnya tahun 1973, kasino ini ditutup secara permanen. Sejak itu semua bentuk judi resmi dilarang di Indonesia. Jadi menurut lu, Gubernur Ali Sadikin ini jenius atau blunder? Harusnya kasino ini tetap ada atau emang bener ditutup? Komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan follow biar kita bisa ketemu lagi di video-video sejarah seru berikutnya.